Jadi kalau kita masih makan atau masih minum dengan landasan sebelum adzan selesai, kita masih bisa sahur, ini salah sekali. Pokoknya yang penting dengar adzan sudah makan. Takutnya apa? Takutnya kita orang belum yakin akan masuknya waktu maghrib, terus kita cuman bermodal dengar adzan, kita batalkan puasa. Ini bisa menjadikan puasa kita tidak sah akhirnya, karena itu belum masuk waktu maghrib. Ini adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan ladang amalan kita, untuk menjadikan simpanan amalan kita buat kelak di akhirat, yang mana datang itu Ramadan setiap tahunnya. Di dalam hadis mungkin kemarin sudah disebutkan oleh Akhina Syarif bahwa bulan Ramadan adalah kafarah, sebagai penebus daripada dosa kesalahan-kesalahan kita dari tahun-tahun, dari bulan-bulan yang lalu, yang mana kita lampau dalam melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kesalahan. Nah, di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk menebusnya. Ketahuilah bahwa hal-hal yang sering kita lewatkan di sini di bulan Ramadan sebenarnya banyak. Bahkan kadang kita anggap hal tersebut sangat remeh, akan tetapi di situ memiliki pahala, memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang sangat tinggi di bulan Ramadan ini. Di dalam hal ini, perkara yang sering dilewatkan di bulan Ramadan, kita akan membaginya menjadi dua hal. Dari sekian banyak ini akan kita bagi dua hal. Ya, yang pertama, perkara-perkara yang sering kita lewatkan di bulan Ramadan dan ini bisa menyebabkan rusaknya bulan Ramadan, rusaknya ibadah puasa kita secara syar'i atau secara tidak sah. Dan yang kedua, yang mana perkara ini yang sering kita dapetin, yang sering kita lewatkan di bulan Ramadan, yang mana ini bisa menghilangkan fadilah atau keutamaan yang akhirnya kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi sia-sia, yakni perkara-perkara yang sunnah. Nah, dan yang pertama akan kita bahas di sini, yakni perkara yang sering kita lewatkan di bulan Ramadan, yang kelihatannya itu sepele, akan tetapi itu bisa menjadikan antara sah atau tidaknya puasa kita. Perhatikan, yang pertama kita akan bahas secara gamblang saja, tidak perlu terlalu perinci karena ini banyak ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan ayuhal hadirun, yakni ketika kita makan sahur dan ketika kita berbuka puasa. Di dalam kitab-kitab fikih yang membahas tentang puasa, yakni tentang hukum syariat puasa, yakni kita wajib memperhatikan antara waktu masuknya maghrib yang mana kita diperbolehkan berbuka puasa dan waktu di mana berakhirnya waktu sahur yang mana kita sudah tidak diperbolehkan untuk makan dan minum lagi. Ketahuilah bahwa di sini kita perlu perhatikan akan berbuka puasa, yang mana ulama menyebutkan bahwa ketika kita berbuka puasa, yakni membatalkan puasa atau bahasanya iftar, ya futur, yakni memakan sesuatu yang mana menjadikan puasa kita berhenti, yakni karena masuknya maghrib, itu syaratnya kita harus yakin akan dukhulul waqt, akan masuknya waktu maghrib. Itu penting. Kalau kita sudah yakin, yang mana yakin tersebut keluar daripada ijtihad atau keluar daripada tanda-tanda yang jelas, seperti memang sudah masuk waktunya dari azan, atau sudah gelap, atau kita sudah menggunakan waktu istiwa pada jam kita, bahwa itu sudah memasuki terbenamnya matahari benar-benar, maka disitulah kita diperbolehkan berbuka puasa. Seperti itu. Nggak boleh kita asal dengar azan, atau kita mungkin pokoknya yang penting dengar azan sudah makan. Takutnya apa? Takutnya
kita orang belum yakin akan masuknya waktu maghrib, terus kita cuman bermodal dengar azan kita batalkan puasa, ini bisa menjadikan puasa kita tidak sah akhirnya, karena itu belum masuk waktu maghrib. Ala kulli hal, ya di dalam contoh ini banyak sebenarnya. Yang penting kita harus perhatikan itu, bahwa ketika kita menyantap pertama kali, selain nanti disunnahkan membaca doa-doanya, kita harus meyakinkan hati kita untuk benar-benar bahwa kita ini telah membatalkan puasa ini sudah masuk waktu maghrib. Dan juga di waktu sahur, yang mana para ulama mengatakan bahwa disunnahkan kita ini untuk imsak. Apa itu imsak? Imsak yakni menjaga waktu sahur kita sebelum benar-benar masuknya waktu subuh sekitar 10 menit. Yakni imsak di sini menahan dari makan dan minum, sudah selesai, tidak sahur lagi, sekitar 10 atau 15 menit sebelum waktu subuh masuk. Tujuannya apa? Tujuannya karena terbitnya fajar ini tidak jelas ya ikhwani. Terbitnya fajar kalau kita mau lihat pakai secara mata langsung, ini sulit kita dapat karena mungkin mendung dan waktunya juga sulit kita dapatkan kecuali dari menggunakan waktu-waktu yang ada di Indonesia ini. Ya, nah akan terbitnya fajar itu para ulama mendefinisikan al-imsak di sini untuk ditahan dulu, makan dan minum berhenti dulu, jangan makan dengan minum. Ya, tahan, sudah berhenti. Yakni kita mulai puasa kita sekitar 10 atau 15 menit kita sudah bersih dari makan dan minum, yakni siap-siap untuk melaksanakan salat subuh. Karena apa? Karena yang sering kita dapat kejadian orang-orang awam, sebagian meyakini, ini juga disebutkan di kitabnya Habib Salim, yang masalah som, fi masalah som, beliau Habib Salim mengatakan bahwa sudah banyak orang-orang awam ini meyakini bahwa selama belum selesai adzan maka di situ masih boleh bersahur. Ya, ini pemahaman kata Habib Salim salah, jauh daripada akidah atau kaidah yang ada di dalam fikih, dan juga jauh daripada yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita orang tergiur dengan katanya kalau belum adzan selesai masih kita boleh nyantap sahur. Iya Pak ya? Kita pernah dengar? Iya, betul kan? Nah, kata ini salah sebenarnya. Seketika adzan waktu subuh, yang namanya adzan itu bukan menandakan masuknya waktu subuh, tapi i'lan sebagai penanda bahwa sholat sudah bisa didirikan. Adapun tanda masuknya waktu subuh itu terbitnya fajar. Berarti adzan itu dilaksanakan setelah terbitnya fajar, karena sholat subuh bisa dilakukan cuman kalau sudah terbit fajar, ya ini sudah masuk waktunya. Jadi kalau kita masih makan atau masih minum dengan landasan sebelum adzan selesai kita masih bisa sahur, ini salah sekali. Ya, ini perkataan yang salah, ini pemahaman yang salah, perlu kita benarkan. Dan ini apabila kita yakini bahaya, bisa menjadikan puasa kita tidak sah. Penting kan di sini? Ya penting. Dan yang ketiga, tadi sudah masalah puasa, masalah sahur sama masalah buka puasa, perlu kita perhatikan. Iya, ini sering kelewatkan. Iya, betul apa betul? Sering kita anggap remeh masalah sahur dan masalah buka puasa. Yang ketiga di sini, ini yang perlu kita ingatkan bahwa yang namanya perkara yang membatalkan puasa itu bukan cuma makan dan minum saja. Iya. Apa itu perkara yang membatalkan puasa? Di sini wusulu syai'il ilal jawf min manfatil maftuh. Sampainya sesuatu ke lambung melalui manfatil maftuh, 7 lubang yang terbuka. Apa saja itu 7 lubang? Yakni yang pertama mulut, yang kedua hidung kanan dan kiri. Ya ini 2 lubang, hidung kanan dan kiri.
Yang ketiga, telinga kanan dan telinga kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang keenam dan ketujuh itu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ini perlu diperhatikan. Tidak boleh ada sesuatu apapun yang masuk melalui lubang tersebut dengan sengaja ketika kita lagi puasa. Seperti apa misalnya? Seperti cotton bud, kerok kuping. Nah, ini kalau puasa kita cotton bud dan cotton bud tersebut sampai masuk ke dalam batasan batin yang dikatakan telinga batin, terus kita tarik, itu sudah mengatakan membatalkan puasa. Para ulama mengatakan itu bisa membatalkan puasa. Nah, ini perkara yang sepele sebenarnya, ya, karena kita nggak tahu, ya. Kemudian yang kedua itu yang perlu diperhatikan lagi, masalah apa? Masalah ketika kita mandi. Jangan sampai ada air yang masuk melalui telinga atau hidung atau mulut. Dan itu dibahas masalah kumur panjang. Ya, ketika kita berpuasa setelah waktu duhur sampai waktu maghrib, jangan berkumur, jangan istinsyaq, memasukkan air ke hidung, jangan memasukkan air ke telinga. Walaupun itu sunnah di dalam wudhu, cukup dengan mengeluarkan saja, jangan dikumur. Ya, karena ini bahaya. Nah, ini perkara yang perlu kita perhatikan juga. Ya, ini karena ini sangkut pautnya antara sah atau tidaknya puasa kita. Betul ya, betul? Ya, itu tadi. Terus apalagi ketika kita cebok. Ya, ketika kita cebok. Apa itu? Di antaranya ketika kita cebok, yakni tidak boleh ada air yang masuk ke dalam lubang kemaluan depan atau belakang ketika cebok, karena itu termasuk manfaatin maftuh. Ya, itu termasuk manfaatin maftuh. Apalagi yang pakai corotan itu, ya, yang cat itu. Iya. Nah, itu perlu diperhatikan, hati-hati. Kalau cebok pakai itu, kalau airnya sampai masuk ke lubang kemaluan, ini bisa membatalkan puasa menurut para ulama agama. Itu saja sedikit yang tentang perkara yang wajib. Adapun perkara-perkara yang sudah sebenarnya banyak. Setelah ini mungkin ada pertanyaan sedikit dari antum, tafadhal.